Ya, baik ya. Jadi mereka punya kompetensi, ada kompetensi akuntansi, kompetensi keuangan, sumber daya manusia dan pemasaran. Nah, harapan kita mereka itu menjadi pengusaha, menjadi pebisnis, bukan menjadi pegawai negeri. Karena kalau kita amati kemiskinan yang ada itu karena memang faktor pertama orang tidak tahu sumber daya begini banyak, potensi begini banyak, tapi dia tidak punya akses pemasaran, tidak punya akses keuangan. Akhirnya pengetahuan yang dimiliki itu tidak bisa dimanfaatkan dengan baik. Saya punya pengalaman. Ada satu pekerja yang punya pengalaman perkebunan di Sumatera, perkebunan buah-buahan. Dia pulang sampai di kampung, saya ketemu dia. Itu kamu punya pengalaman apa? Dia bilang saya bekerja di perkebunan. Bagaimana itu kita terapkan di kampung? Ternyata persoalannya lahan itu tidak mendukung, terutama sumber air tidak mendukung. Nah, ini bagaimana seorang sarjana ekonomi dari sisi manajemen, apa yang bisa dibuat? Karena ternyata ada sumber-sumber mata air yang begitu terbuang. Ada kemungkinan bisa dibangun embung. Embung itu dibangun kemudian juga bisa untuk kepentingan tanaman sayur-sayuran dan tanaman buah-buahan. Sehingga bagi saya, menurut saya, orang NTT sebetulnya tidak miskin, sangat luas, lahan begitu banyak, air bisa diusahakan dengan embung dan lain-lain, bisa diupayakan untuk bisa menanam sesuatu yang menghasilkan atau bisa meningkatkan pendapatan pribadi. Nah, yang saya mau adalah mereka yang tamat dari sini jangan pulang lalu kemudian minta jual tanah, jual sapi jadi pegawai negeri, rugi. Mengapa uang yang kamu jual, sapi yang dijual itu dia dipakai untuk membangun daerahmu sendiri? Bayangkan di TTU Belu itu tomatnya dibawa dari Waisau, dari Nungkurus. Mengapa di Belu dan Belu Melakat itu tidak bisa upayakan tanaman itu? Itu bisa diupayakan. Nah, kebetulan kita sudah mulai dengan pola kemitraan dengan masyarakat. Kita kemarin bangun satu embung besar sekali. Dari tampung itu mencapai 25.000 liter. Nah, itu sudah dibuka kemarin, sudah untuk ternak, terus mulai persawahan, lalu kemudian nanti akan dibuka lagi untuk hortikultura di musim panas itu untuk tanam kacang, tanam tomat, lombok, dan lain-lain. Itu yang nanti mau dibuat. Sehingga demikian, kalau bagi saya itu sebetulnya itu kan gampang, hidup tidak susah kok. Apa yang bisa dibuat di daerahmu? Gunakan kompetensi kamu untuk memahami wilayah itu. Nah, itu yang saya pikir, itu yang saya pesankan kepada adik. Dan memang selama kuliah saya bilang sama mereka, kuliah jangan kamu pikir jadi pegawai negeri, karena lowongan sedikit yang mendaftar begitu banyak. Mengapa kamu tidak menciptakan lapangan kerja dan mempekerjakan orang-orang yang tidak punya pekerjaan? Ini yang sebetulnya misi kita. Nah, kita mau supaya tim ke depan alumninya itu adalah mereka yang memiliki kemampuan menciptakan lapangan kerja dan mempekerjakan orang-orang lain. Nah, itu pembelajaran dan suatu ketika mereka tampil sebagai pencipta lapangan kerja. Itu yang kita ingin ke depan. Makanya itu ketika kita omong tentang input proses output, hampir semua pendidikan kan melihat inputnya, outputnya, prosesnya tidak dilihat. Apa sumber daya manusia yang kita campaign itu apa? Dari sisi peternakan seperti apa, dari sisi pertanian seperti apa, dari sisi budaya seperti apa, dari sisi transmigrasi bukan transmigrasi, dari sisi transportasi kayak apa. Ini kan mestinya dilihat sebagai satu potensi daerah yang bisa dikembangkan untuk kepentingan daerah masyarakat kita. Nah, orang-orang kita kan sebetulnya kan kalah kemiskinan sekarang itu karena pemahaman orang-orang kita tidak seperti yang kita harapkan. Setelah itu karena dia tidak tahu mau diapakan potensi ini, sudah biar saja begitu. Akhirnya akses dia ke pasar juga tidak ada. Itu yang kemiskinan sekarang. Tapi dengan kamu sekolah, wawasan kamu luas, mungkin aksesnya kamu punya, kompetensi kamu punya. Sekarang bagaimana menggunakan potensi ini untuk pengembangan ekonomi? Kira-kira